Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul tentang Total Quality Management in Education. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama saya sendiri, Fazan Rashidah, kemudian teman saya Eva Yuliana, dan kemudian Siti Sohihatul Mustafia. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management dapat didefinisikan dari 3 kata yang dimilikinya, yaitu total atau keseluruhan, quality, kualitas, derajat atau tingkat keunggulan barang atau jasa tersebut. Kemudian manajemen, tindakan, seni, cara menghandle, pengendalian, dan pengarahan. Dari ketiga kata tersebut, definisi TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction dengan kegiatan yang diupayakan sekali benar atau first time melalui perbaikan berkesinambungan, continuous improvement dan memotivasi karyawan. Maksudnya adalah sistem manajemen untuk meningkatkan keseluruhan kualitas menuju pencapaian keunggulan bersaing yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh total anggota organisasi tersebut. Manajemen mutu itu terpadu atau TQM berfokus pada pelanggan itu sendiri. Pelanggan adalah sosok yang dilayani, perhatian dipusatkan pada kebutuhan harapan pada pelanggan. Untuk ini, setiap yang akan melaksanakan TQM harus mengetahui ciri-ciri pelanggan-pelanggannya, dan karena itu harus mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan harapan pelanggan tersebut agar bisa memuaskan pelanggan itu. Kemudian yang kedua yaitu organisasi pendidikan dituntut mampu memberikan atau menghasilkan produk yang berkualitas. Produk di organisasi pendidikan utamanya berbentuk jasa sebagai produk layanan dalam organisasi pendidikan yang memenuhi kualitas atau mutu dalam berbagai aspek. Dalam manajemen mutu terpadu, keberhasilan sekolah diukur dengan tingkat kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal. Nah, di sini jasa sebagai produk layanan dalam organisasi pendidikan yang memenuhi kualitas atau mutu dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama yaitu aspek komunikasi atau communication, yaitu komunikasi antara penerima jasa dan pemberi jasa. Jadi komunikasinya itu harus saling nyambung, tidak ada yang namanya miskomunikasi. Kemudian yang kedua yaitu kredibilitas atau credibility, yaitu kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa. Jadi pihak penerima jasa harus percaya kepada pihak pemberi jasa, atau berkebalikan. Artinya pemberi jasa harus memiliki kepercayaan penuh agar si pihak penerima jasa ini mempercayai jasa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan atau security, yaitu keamanan terhadap jasa yang ditawarkan. Jadi di sini artinya apakah jasa tersebut aman atau tidak. Jadi si pihak pemberi jasa harus memaksimalkan keamanannya. Kemudian yang keempat yaitu pengetahuan customer atau knowing the customer, yaitu pengertian dari pihak pemberi jasa kepada penerima jasa atau pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa. Jadi si pemberi jasa tersebut memberikan arahan kepada si penerima jasa untuk jasa ini digunakan untuk seperti apa, seperti tersebut. Kemudian yang kelima yaitu standar atau tangibles, yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan kepada customer harus dapat diukur atau dibuat standarnya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan kepada customer tersebut, kita harus membuat ukuran atau membuat standarnya. Misalnya seperti kita harus ramah kepada si customer, atau kita harus jujur, seperti itu. Kemudian yang keenam yaitu reliabilitas atau reliability, yaitu konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi janji penerima jasa. Jadi ketika si pemberi jasa tersebut sudah memberikan janji kepada si penerima jasa bahwa harus dilakukan sekarang, yaitu harus konsisten, harus dilakukan saat itu juga. Tidak seperti
melama-lamakan waktunya agar si penerima jasa itu percaya bahwa yang pemberi jasa ini dia orang yang konsisten, seperti itu, agar bisa dapat dipercaya. Kemudian yang ketujuh yaitu tanggapan atau response revenuers, yaitu tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa. Bagaimana tanggapan si pemberi jasa tersebut terhadap yang menerima jasa? Apakah responnya baik, buruk, atau positif, atau negatif, seperti itu. Kemudian yang kedelapan yaitu kompetensi atau competence, yaitu kemampuan atau keterampilan pemberi jasa yang dibutuhkan setiap orang dalam organisasi untuk memberikan jasanya kepada si penerima jasa. Jadi apakah si pemberi jasa tersebut itu mempunyai kompetensi atau mempunyai ahli dalam memberikan jasa itu, seperti itu. Kemudian yang kesembilan yaitu akses, yaitu kemudahan memberi jasa untuk dihubungi oleh pihak penerima jasa. Jadi seperti kita dapat menghubungi si pemberi jasa dapat dihubungi dengan mudah oleh si penerima jasa agar komunikasinya berjalan dengan lancar. Kemudian yang ke-10 yaitu tata krama atau courtesy, yaitu kesopanan, respek, perhatian, dan kesamaan dalam hubungan personal. Jadi di sini harus ada tata kramanya, seperti si pemberi jasa mempunyai tata krama, mempunyai kesopanan, respek terhadap penerima jasa, perhatian sama si penerima jasa. Nah, jika semua itu dilakukan, maka akan berjalan dengan semaksimal mungkin. Oke, itu yang dapat saya jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Eva Yuliana. Terima kasih. Selanjutnya, dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, usaha pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha atau jasa yang memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Yang pertama itu primary external customer. Nah, itu mereka itu yang belajar dalam lembaga pendidikan tersebut, bisa merupakan mahasiswa, pelajar, peserta belajar yang biasa disebut klien atau pelanggan primer. Nah, mereka ini yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut. Kemudian yang kedua secondary external customer. Nah, itu adalah para klien terkait dengan orang yang mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja. Dan mereka ini disebut sebagai pelanggan sekunder. Kemudian yang ketiga tertiary external customer. Nah, itu adalah lapangan kerja bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan. Kemudian yang keempat, internal customer. Nah, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat pelanggan lainnya, yaitu yang berasal dari internal lembaga atau dari dalam lembaga itu sendiri. Mereka itu bisa disebut sebagai guru, dosen, atau tutor, dan tenaga administrasi di lembaga pendidikan tersebut. Nah, serta pimpinan lembaga pendidikan bisa terlibat dalam proses pelayanan jasa itu tersendiri. Tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat dari hubungan manajemen. Kemudian implementasi total quality management in education. Nah, program peningkatan mutu itu harus berorientasi kepada kebutuhan atau harapan pelanggan. Maka layanan pendidikan suatu lembaga itu haruslah memperhatikan masing-masing pelanggan agar pelanggan itu memiliki kepuasan dan kebanggaan dari mereka sendiri sebagai penerima manfaat layanan pendidikan. Nah, juga harus menjadi acuan bagi program peningkatan mutu layanan pendidikan itu sendiri. Nah, di Dikmenum Diknas pada tahun 1999 mengedepankan 4 teknik untuk meningkatkan mutu suatu lembaga pendidikan, yaitu yang pertama school review. Nah, school review itu proses yang mengharuskan seluruh komponen sekolah bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan, misalnya orang tua dan tenaga profesional, untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan sekolah, program, dan pelaksanaannya, serta mutu lulusan.
Kemudian yang kedua itu benchmarking, merupakan kegiatan untuk menetapkan standar, baik proses maupun hasil, yang akan dicapai dalam sebuah periode tertentu. Nah, untuk kepentingan praksis, maka standar tersebut direfleksikan dari realitas yang ada. Nah, contohnya itu seperti untuk perilaku mengajar, bisa saja standar yang telah ditetapkan dan direfleksikan pada seorang guru yang dikenal baik oleh siswa ataupun guru lain. Nah, yang memiliki prestasi dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, quality asuransi yang bersifat proses oriented. Artinya, proses ini mengandung jaminan bahwa proses yang berlangsung dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar hasil yang dicapai itu dapat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Nah, dalam menjalankan hal ini, maka yang penting dilakukan mekanisme checking dan auditing pada segenap elemen lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, quality control. Quality control itu merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Konsep ini berorientasi pada output untuk memastikan apakah mutu output itu sesuai dengan standar atau tidak. Nah, oleh karena itu, konsep ini menuntut adanya indikator yang pasti dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya yaitu ada 3 teknik mendasar dalam menetapkan mutu. Yang pertama, quality assurance yang bertujuan menetapkan standarisasi mutu dalam tiap proses yang akan dijalankan. Yang menjalankan bukanlah para pakar yang menjadi konsultan, akan tetapi tiap orang yang ada dalam unit pekerjaannya masing-masing. Yang kedua yaitu kontrak conformance, yaitu yang bertugas untuk melakukan kontrak atau deal antar segenap elemen yang akan melakukannya. Tanpa kesepakatan di awal dilakukannya pekerjaan, maka standarisasi tidak akan berarti karena tidak ada tali pengikat kewajiban antar elemen tersebut dalam mencapai keberhasilan. Yang ketiga, customer driven quality adalah ukuran mutu yang ditentukan oleh pengguna dari produk tersebut, yaitu artinya peserta didik dikenalkan pada dinamika kebutuhan masa depannya masing-masing dan disiapkan di lembaga pendidikan tersebut dengan harapan mereka akan mampu menghadapi pada masanya. Yang selanjutnya yaitu sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan pelayanan sama atau melebihi harapan pelanggan yang dilihat jenis pelangganannya, maka sekolah dikatakan berhasil jika siswa puas dengan layanan sekolah. Antara lain, puas dengan pelajaran yang diterima, puas dengan perlakuan guru dan pimpinannya, puas dengan fasilitas yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu orang tua siswa puas dengan layanan terhadap anaknya maupun layanan kepada orang tua. Misalnya, puas karena menerima laporan periodik tentang perkembangan siswa maupun program-program yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu pihak pemakai atau penerima lulusan, yaitu perguruan tinggi, industri, masyarakat, puas karena menerima lulusan dengan kualitas sesuai harapan. Yang keempat, guru dan karyawan puas dengan pelayanan sekolah. Misalnya, pembagian kerja, hubungan antara guru, karyawan, dan pimpinan, gaji honorer, dan sebagainya. Yang selanjutnya, dalam mengimplementasikan TKIM di dalam organisasi pendidikan atau sekolah, seringkali mendapatkan kendala atau masalah. Kendala-kendala itu disebabkan oleh adanya kepemimpinan yang tidak berjiwa entrepreneur dan tidak tangguh, adanya sentralistik manajemen pendidikan, dan rendahnya etos kerja para pengelola, kurangnya melihatkan semua pihak untuk berpartisipasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada warga sekolah, terutama guru yang belum tahu tentang atau kenal dan memahami tentang TKIM.
Sebenarnya, mutu pendidikan merupakan akumulasi dan semua mutu jasa pelayanan yang ada di lembaga pendidikan yang diterima oleh para pelanggannya. Layanan pendidikan merupakan suatu proses yang panjang dan kegiatan yang salah satu dipengaruhi oleh kegiatan yang lain. Bila semua kegiatan dilakukan dengan baik, maka hasil akhir layanan pendidikan tersebut akan mencapai hasil yang baik juga, yaitu berupa mutu yang terpadu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang belum puas, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pelayanan sekolah, misalnya pembagian kerja, hubungan antara guru, karyawan, dan pimpinan, gaji, honorer, dan sebagainya. Yang selanjutnya, dalam mengimplementasikan TKIM di dalam organisasi pendidikan atau sekolah, seringkali mendapatkan kendala atau masalah. Kendala-kendala itu disebabkan oleh adanya kepemimpinan yang tidak berjiwa entrepreneur dan tidak tangguh. Adanya sentralistik manajemen pendidikan dan rendahnya etos kerja para pengelola. Kurangnya melihatkan semua pihak untuk berpartisipasi. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada warga sekolah, terutama guru yang belum tahu tentang atau kenal dan memahami tentang TKIM. Sebenarnya, mutu pendidikan merupakan akumulasi dan semua mutu jasa pelayanan yang ada di lembaga pendidikan yang diterima oleh para pelanggannya. Layanan pendidikan merupakan suatu proses yang panjang dan kegiatan yang salah satu dipengaruhi oleh kegiatan yang lain. Bila semua kegiatan dilakukan dengan baik, maka hasil akhir layanan pendidikan tersebut akan mencapai hasil yang baik juga, yaitu berupa mutu yang terpadu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang belum puas, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.